Selamat berjumpa lagi teman-teman. Kita lanjutkan materi kita, yaitu materi statistik 2. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Oke, baik teman-teman, materi kita yaitu statistik 2 ya. Kita sudah belajar tentang uji tanda dan uji Wilcoxon. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji korelasi pangkat. Koefisien korelasi pangkat ini akan sama dengan korelasi pada distribusi normal, hanya saja ini untuk distribusi yang tidak normal, gitu ya. Misalkan kita punya n pasang data x1, x2, y1 sampai xn yn. Kemudian nanti kita akan mencari peringkat masing-masing data x dan y. Kemudian pasangannya kita cari selisihnya, gitu ya. Kalau di uji tanda itu kita selisihkan, kemudian kita cari peringkatnya. Nah, ini berbeda, kebalikannya. Kita peringkatkan dulu masing-masing datanya, kemudian baru kita selisihkan peringkatnya. Untuk mencari R tabel, untuk mencari R hitung, kita akan menggunakan rumus ini ya, rumus ini. Selisih peringkat tadi kita kuadratkan dulu, kemudian kita jumlahkan. Itulah B kuadrat ya. Sigma B kuadrat. 1 dikurangi 6 kali sigma B kuadrat dibagi n kali n kuadrat min 1. Nilainya nanti akan berada di antara negatif 1 sampai 1. Artinya apa? Kalau 1 berarti kesesuaian sempurna antara X dan Y. Kalau negatif 1, maka bertentangan antara X dan Y. Ini langkah pengujiannya, gitu ya. Jadi H0-nya tidak ada korelasi antara X dan Y. H1-nya ada korelasi positif atau negatif antara X dan Y, bergantung pada nilai R tadi. Yang kedua, signifikansi alfa itu hanya ada 1% dan 5%, karena di tabel kita hanya punya itu. Kemudian yang ketiga, daerah kritis itu H0 ditolak jika R hitung yang kita peroleh nanti lebih dari R tabelnya. Kemudian setelah itu kita simpulkan. Ini R tabelnya ya, R tabelnya bisa dilihat di slide nanti. Ya, mulai dari 4 sampai terakhir itu 30. Kalau kurang dari 4, maka ya data kurang baik ya, karena hanya ada 3 atau 2, nggak bisa dikorelasikan. Kalau ada lebih dari 30, maka data itu sudah dianggap normal, maka kita pakai korelasi biasa. Nah, kenapa nggak ada 29 ya Pak? Nanti kalau ada 29 gimana ini? Ya, 29 itu kan antara 28 dan 30. Ya, maka nilai kritisnya ya kita, nilai tabel kritisnya ya kita rata-rata aja. 448 dan 432 ini kita rata-rata. Nah, inilah untuk yang N29. 5% juga demikian, kita rata-rata. 21 gitu ya, 21 juga sama. Kita cari rata-rata antara duanya ini aja. Oke, gitu ya. Cara mencari tabelnya. Itu. Kita lanjut. Ada dua latihan ya. Latihan 1 nanti kita bahas di video ini, latihan 2 Anda kerjakan secara mandiri dan nanti ada tugasnya. Pada latihan 1 kita mempunyai H0 tidak ada korelasi antara X dan Y, kemudian H1-nya ada korelasi. Positif atau negatif kita belum tahu karena belum menentukan R-nya. Kemudian karena alfanya 5% dan banyaknya data tadi ada 7 pasang, 1 2 3 4 5 6 7, maka di tabelnya ini diambil yang ini 7, ininya 5%, maka ketemunya ini 0,714 ya, 0,714 ini ya. Oke, kemudian kita cari R hitungnya. X sudah kita peroleh, ini kita jangan diurutkan ya, jangan diurutkan.
mulai dari kecil gitu, tapi biarkan begini, kita yang mencari urutannya ya. Ini terkecil 57, maka ini urutan 1. Rankingnya juga 1, peringkatnya 1 karena hanya tunggal. Berikutnya posisi kedua itu 63, rankingnya 2. Kemudian 82 itu ada 2, ya. Ada ini atas dan bawah. Maka ini urutan ketiga, ini urutan keempat, maka peringkatnya rata-ratanya 3,5. Urutan kelima dan keenam juga ada 2. Maaf, datanya sama gitu ya. Maka ini juga kita rata-rata 5,5, 5,5. Urutan ketujuh 1. Ini. Data kedua juga demikian. Ini 1 dan 2 itu sama, maka di rata-rata 1,5. Kemudian yang lainnya tunggal, urutan ketiga 4, 5, 6. Kemudian kita selisihkan. Nah, ini sudah saya kuadratkan sekalian ya teman-teman. Jadi 7 dikurangi 7 dikuadratkan 0, 3,5 dikurangi 3 itu setengah, setengah dikuadratkan 0,25. 2 dikurangi 1,5, setengah dikuadratkan 0,25 juga. 1 dikurangi 1,5 itu negatif setengah, dikuadratkan juga 0,25. Kemudian 3,5 dikurangi 5 itu 1,5, dikuadratkan 2,25. Oke, ini juga dicari demikian, maka jumlahnya ada 5,5. Nah, jumlah ini nanti akan masuk ke sini ya. Nah, ini sigma B kuadrat. Ini 5,5. Dan diperoleh nilainya adalah 0,9018. Ini R hitungnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah karena R hitungnya 0,9018 itu lebih dari R tabel, lebih dari 0,714 ini, maka H0 ditolak. Jadi ada hubungan positif antara X dan Y. Ada hubungan positif antara X dan Y. Demikian teman-teman, nanti kita akan bahas, kita bisa diskusi melalui grup kita. Oke, bisa diulang lagi video ini, dan jangan lupa nanti dicoba untuk latihan yang nomor 2, kemudian kita bahas, dan di akhir slide ada juga tugasnya. Oke, demikian. Selamat belajar. Oke, demikian teman-teman materi kita. Jangan lupa Anda subscribe channel ini supaya Anda tahu perkembangan materi kita selanjutnya. Terima kasih.